Ya, sahabat pecinta sejarah dan sejarah, saya bersama Bapak Darno sebagai pemandu, bisa dikatakan pemandu wisata arkeolog ya. Ya, eto-eto seperti wisata arkeolog, akan tetapi ini besar manfaatnya untuk sebuah edukasi kepada adik-adik pecinta sejarah, walaupun hanya kita nanti membicarakan tentang penjelasan ini secara sinopsis, akan tetapi ini sangat bermanfaat. Pak Darno, apa kira-kira bisa kita masuk ya ke daerah ke situs ini ya? Oke ya, seperti yang kita lihat sekarang ini ya. Ini adalah salah satu pemujaan Hindu ya, pemujaan orang-orang yang beragama Hindu pada abad ke-9-10 sebagai pemujaan kepada Lembu Andini. Jadi Lembu Andini ini juga putra Siwa sama seperti Ganesha, akan tetapi Lembu Andini ini sering dipuja bagi umat-umat yang beragama Siwa Buddha atau Hindu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk yang disebut dengan kalau orang di sini menyebut apa Pak Darno? Candi Sapi atau Kebu Mercuet ya. Kebu Mercuet. Jadi ini adalah sebutan-sebutan yang biasa digunakan untuk masyarakat di sini sebagai Kebu Mercuet atau Reco Sapi gitu saja. Ya, betul. Tapi ini sebenarnya adalah putra Siwa yang berwujud Lembu Andini. Ya, jadi ini dulu Lembu Andini itu ceritanya menurut Hindu kitab Hindu yang disebut kitab Hindu Purwo, Lembu Andini ini juga merupakan suatu suatu sanepan atau suatu manifestasi tentang penghidupan. Juga bisa dikatakan ibu yang sedang menyusui, karena setiap orang, sapi ini juga untuk umat Hindu kan dilarang ya, Pak Darno untuk disembelih seperti di Bali, seperti di India itu tidak diperbolehkan untuk menyembelih lembu. Nah di sini yang dimaksudkan patung Lembu Andini ini adalah bentuk representasi daripada putra Siwa yang berwujud lembu sebagai juga penyusuan ya, penyusuan bagi umat manusia yang kalau ditinggalkan ibu bapaknya misalnya sebagai anak yatim piatu mesti disusui dengan sapi perah kan gitu Pak sampai sekarang ya. Nah inilah yang kemudian karena di setiap agama itu punya keyakinan dan kepercayaan masing-masing, akhirnya Lembu Andini untuk umat-umat yang beragama itu dilarang ya untuk disembelih. Jadi ini adalah perwujudan salah satu bentuk Lembu Andini dan bukan lagi namanya sebagai Kebu Mercuet dan sebagainya, dan juga bukan lagi yang disebut Candi Sapi dan sebagainya. Karena apa? Setiap percandian yang berorientasi kepada ajaran Siwa Buddha mesti tidak bisa meninggalkan apa yang disebut dengan peninggalan Lembu Andini. Nah, di dalam cerita pewayangan Lembu Andini inilah sebagai titian ya, tumpaan Sang Hyang Jagat Girinoto dalam melanglang buana. Jadi inilah kalau kita bisa cerita wayang, bentuknya juga seperti ini ya. Ini ada ekornya, ini ada kakinya, dan posisinya masih tertelungkup. Nah, di atasnya di sini biasanya Betara yang disebut Betara Guru ya, Sang Hyang Jagat Girinoto. Jadi ulasan cerita saya hanya singkat saja karena di sini tidak ada artefak yang menunjang, dan ini juga dulunya adalah salah satu bentuk Padmasana, cungkup Padmasana untuk pemujaan, akan tetapi hanya tinggal bentuknya seperti watu gubuk ini ya. Ini banyak kita jumpai di Magetan, dan ini juga ada Linggayoni, dan ini lapik-lapik yang sudah ya tidak terawat lagi. Ini patung apa? Dari sementara yang bisa kita jelaskan untuk sementara di sore hari ini
hanya kisah Lembu Andini dan sejarahnya. Jadi kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa ini kebun marcuet, itu jelas ini adalah cerita dongeng ya. Jadi salah kaprah ya, salah kaprah bener gak lumrah katanya Pak Darno seperti itu. Tapi yang asli adalah Lembu Andini ya. Lembu Andini adalah salah satu pemujaan yang disakralkan oleh umat-umat Hindu dan Siwa Buddha. Saya kira sahabat-sahabat sejarah, pecinta sejarah dan sejarah, terima kasih atas atensi Anda. Saya dengan Pak Darno sebagai pemangku budaya di daerah Magetan mohon pamit, sampai jumpa. Moga Pak Darno.